Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sartika Paungan, NIM 94142214 dari kelas B jurusan Ilmu Ekonomi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas makalah yang berjudul penawaran uang. Baiklah, langsung saja. Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Namun, bila penawaran uang diartikan dalam teori moneter, mempunyai arti yang sama dengan jumlah uang beredar. Sedangkan penawaran uang secara umum disebut sebagai jumlah uang yang beredar yang diartikan sebagai semua uang kartal dan uang viral yang ada di tangan masyarakat, bukan bank, atau sebagai jumlah uang kartal dan uang giral di luar sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama, tingkat bunga. Bunga merupakan imbal jasa atau pinjaman uang. Imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat ke depan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Kemudian yang kedua, tingkat inflasi. Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan, kelebihan likuiditas atau alat tukar, dan yang kedua adalah tekanan produksi dan atau distribusi. Kemudian yang ketiga, pendapat nasional. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Kemudian yang keempat, nilai tukar rupiah. Jika nilai tukar rupiah menurun, pemerintah akan menurunkan jumlah rupiah yang beredar, sehingga sesuai hukum keseimbangan permintaan dan penawaran. Kemudian proses beredarnya uang dalam perekonomian. Proses peredaran uang dalam perekonomian memiliki peran penting dalam menjaga likuiditas keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Peredaran uang yang semakin cepat semakin membutuhkan likuiditas keuangan yang semakin besar pula. Tingkat bunga yang berlaku di pasar mencerminkan besarnya rasio kelebihan cadangan yang ditetapkan oleh bank. Oleh karena itu, penentuan tingkat bunga yang berlaku di bank dikendalikan oleh bank sentral dengan tujuan untuk mengatur time perekonomian melalui peredaran uang yang ada. Berkembangnya kegiatan ekonomi yang semakin dinamis membutuhkan likuiditas keuangan yang mencukupi. Selanjutnya, grafis bentuk dari kurva penawaran uang. Kurva penawaran uang bersifat tidak elastis sempurna. Ini menandakan bahwa besar kecilnya tingkat bunga bank dalam perekonomian tidak memberikan pengaruh terhadap besarnya uang beredar. Bank sentral memiliki pertimbangan tersendiri, sehingga berapapun tingkat bunga yang terjadi di pasar, maka besarnya jumlah uang beredar dalam perekonomian tetap pada M0. Dengan kata lain, besar kecilnya tingkat bunga bank tidak mempengaruhi perubahan bentuk dari kurva penawaran uang itu sendiri. Penentuan besarnya jumlah uang beredar dalam perekonomian ini biasanya sudah mendapatkan perhitungan yang rasional dari bank sentral dengan melihat perkembangan terkini dari perekonomian, baik secara regional, nasional, dan internasional. Kesimpulannya, teori penawaran uang menjelaskan bagaimana uang dapat tersedia dalam kegiatan ekonomi. Otoritas moneter memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Dengan memperhatikan dinamika yang terjadi dalam perekonomian, otoritas moneter dapat menentukan besar jumlahnya uang beredar yang dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi. Besar kecilnya suku bunga perbankan untuk mempengaruhi besar kecilnya jumlah uang yang beredar dalam perekonomian negara. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.